Baik, selamat malam. Sebelum kita memulai materi untuk teori portofolio dan investasi untuk konsentrasi keuangan, ya, saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai referensi yang digunakan serta tugas terstruktur yang menjadi bahan dasar untuk mata kuliah teori portofolio dan investasi ini yang secara langsung dibawakan oleh saya sendiri, Hengki Leon, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Ya, baik, kita masuk ke bagian referensi terlebih dahulu. Untuk referensi saya menggunakan 3 buah buku, ya. Ada Hartono Jogianto dengan buku teori portofolio dan investasi dari Jogja. Kemudian ada Muhammad Samsul, itu ada pasar modal dan manajemen portofolio, itu dari Surabaya. Kemudian Eduardo Standelilin, itu ada analisis investasi dan manajemen portofolio, juga dari Jogja. Saya di sini sudah punya 2 buah buku, yang itu buku Hartono Jogianto serta buku Muhammad Samsul. Buku Muhammad Samsul ini cukup bagus dan cukup lengkap karena waktu saya membuat penelitian untuk skripsi saya maupun dengan tesis saya sendiri, saya banyak ngambil di buku ini, Muhammad Samsul ini. Meskipun bukunya model lama, tapi isinya itu sangat cukup menarik. Saya pernah lihat yang model versi barunya, ya, karena ini yang 2006 ini versi lama, dan saya juga sudah pernah lihat cover dari edisi yang baru, tapi saya juga belum mempelajari isinya gimana. Tapi kalau Muhammad Samsul yang buku lama ini, ya, terus terang saya sudah cari kemana-mana dan tidak mudah. Tapi walaupun saya dapat dengan kondisi walaupun barangnya itu bekas, ya. Jadi buku ini buku bagus, memang agak susah untuk dicari, ya. Jadi, kalau tidak salah saya di perpustakaan Widya Dharma itu ada. Saran saya, milikilah buku supaya enak kalau belajar, ya. Tapi kalau kamu yang kondisinya itu di luar dari Pontianak, ya apa boleh buat, carilah akses banyak-banyaknya lewat internet, ya. Tapi kalau memungkinkan pergi ke perpustakaan Widya Dharma, carilah 2 buku ini, ya. Kalau tidak, silakan beli. Kalau mau beli, saya bisa tunjukin bukunya seperti apa, ya. Nanti saya bisa share di grup, ya. Baik, untuk pembahasan bab ada pengertian investasi, ada pengertian dan instrumen pasar modal, pemilihan dari portofolio, kemudian return yang diharapkan dan risiko portofolio, model-model keseimbangan, penilaian saham, analisis teknikal, strategi portofolio saham, efisiensi pasar, serta evaluasi kinerja dari portofolio. Ini bahan pembahasan untuk teori portofolio dan investasi, ya. Baik, saya sudah menyampaikan referensi, pembahasan bab juga sudah. Saya akan sampaikan tugas terstruktur. Nah, untuk tugas terstruktur itu tugasnya ada 2 model, ya. Setiap seminggu sekali saya akan memberikan soal untuk pemahaman materi secara individu yang dijawab menggunakan fitur dari Google Classroom, ya. Jangan lupa, apa yang telah saya berikan semuanya punya deadline. Jadi selesaikanlah sebelum deadline, ya. Jikalau kamu telat untuk mengerjakannya, ya, saya sebagai pemilik kelas pun tidak bisa mengotak-ngatik fitur dan sistem yang sudah ada di dalam Classroom. Jadi kalau telat, dia otomatis terlog, jadi kamu nggak bisa isi lagi. Kalau kamu nggak bisa isi, yang nilainya pasti 0, ya. Jadi walaupun salah, mending isi aja, karena salah kita masih bisa perbaiki daripada kamu tidak isi, ya. Kemudian ini ada tugas individu, ya, adalah membuat proposal portofolio dengan tema investasi apa yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 selama tahun 2020. Saat ini yaitu September, jadi ada waktu September, Oktober, November, dan Desember, ya. Buatlah proposal portofolio.
apa isinya, bagaimana isinya, bebas, buat semenarik mungkin untuk saya baca. Buatlah saya tertarik untuk membaca laporan portofolio kamu, ya. Kalau kamu menyajikan yang tidak menarik, ya tahu sendirilah nilainya seperti apa untuk nilai tugas terstruktur. Ingat, ini 20%, lumayan gede, jadi jangan bikin asal-asalan. Isinya bebas, jadi tergantung sama kalian masing-masing mau buatnya seperti apa. Yang penting tolong menjawab rekomendasi yang saya minta adalah rekomendasi investasi apa saja yang bisa saya pilih, ya. Harus bisa menjawab itu, ya. Batas pengerjaannya adalah selama sampai 1 semester. Deadline-nya itu adalah 1 minggu sebelum kuliah berakhir. Nanti untuk lebih detail akan saya sampaikan lewat grup atau lewat Google Classroom. Jikalau kamu tidak mengerti mengenai tugas tersebut, silakan bertanya kepada saya di grup, ya. Jadi yang lain juga bisa menyimak apa yang kamu tanyakan, ya. Karena saya yakin semua pasti yang mendengar video ini, yang melihat video ini, pasti semuanya belum punya gambaran tentang portofolio. Nah, itu tugas kamu untuk membacakannya, bagaimana cara kamu membuat laporan portofolio, ya. Oke, clear? Jika ada yang kurang jelas, tolong sampaikan di grup yang sudah saya buat, sampaikan di sana. Sebisa mungkin akan saya jawab, ya. Sebisa mungkin akan saya jawab. Jawaban saya pasti tidak akan menyerempet kepada cara untuk mengerjakannya seperti apa, ya. Jadi gunakanlah pertanyaanmu dengan bijak, ya. Oke, saya sampai di sini dulu untuk referensi dan tugas terstrukturnya untuk teori portofolio dan investasi ini. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan dari pengertian dari investasi. Terima kasih, selamat malam.